Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rihlatu Zakiyah akan menjelaskan tentang teori pemrosesan informasi dan teori neuroscience. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu teori pemrosesan informasi. Apa itu teori pemrosesan informasi? Teori pemrosesan informasi itu adalah suatu proses penyimpanan dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Jadi secara spesifik teori pemrosesan informasi itu adalah langkah-langkah dasar yang diambil oleh individu untuk memperoleh, mengingat informasi dan menyandikan serta mengingat kembali apa informasi yang telah kita dapat. Jadi teori pemrosesan informasi ini adalah teori di mana bagaimana kita bisa mendapatkan informasi itu dan bagaimana kita bisa menyimpan informasi itu di dalam otak kita dengan jangka waktu yang panjang seperti itu. Yang kedua yaitu model pembelajaran teori pemrosesan informasi. Nah, di sini model pembelajaran pemrosesan informasi ini sering pula disebut dengan model cognitive information processing. Nah, karena dalam proses belajar ini tersedia 3 taraf struktural sistem informasi. Baik, yang pertama yaitu adalah sensori atau intake register. Nah, apa itu sensori atau intake register? Sensori atau intake register itu adalah informasi yang masuk ke sistem melalui sensori register, tetapi hanya disimpan untuk waktu yang terbatas, tidak lama. Lalu yang kedua itu ada namanya working memory. Nah, di sini tuh working memory itu adalah pengerjaan atau operasi informasi yang berlangsung di working memory, dan di sini kita itu berlangsung berpikir yang sadar. Sama yang satunya yaitu long term memory. Nah, apa itu long term memory? Yaitu secara potensi kayak tidak terbatas kapasitas isinya, sehingga dapat menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki, yang sudah kita serap. Jadi long term memory ini kayak lebih ke mungkin memori jangka panjang seperti itu. Selanjutnya yaitu pengembangan metodologi pembelajaran melalui teori pemrosesan informasi. Nah, di sini pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam teori pemrosesan informasi ini bisa dilakukan dengan cara guru atau seorang pendidik itu harus menyajikan materi-materi pembelajaran PAI secara kreatif, secara menarik, sehingga siswa itu akan terangsang dan menyukai materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Begini, jadi jika siswa menyukai materi itu, maka materi itu akan masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Jadi saat masuk ke ingatan jangka panjang, maka kita akan cepat mengingat dan kita akan terus mengingat seperti itu. Beda lagi kalau misal peserta didik itu tidak menarik, tidak menyukai materi yang disampaikan oleh seorang guru, maka akan rasanya itu cepet banget hilang, kayak watut gitu. Kalau misalkan kita nggak suka sama materi yang diajarkan, jadi guru itu harus membuat materi pembelajaran itu semenarik mungkin agar siswa bisa tetap mengingat materi yang diajarkan oleh guru dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah teori neuroscience. Apa teori neuroscience? Jadi pengertian teori neuroscience itu secara etimologi neuroscience adalah ilmu neural. Neural ini apa? Neural ini adalah sistem yang mempelajari tentang sistem saraf atau sel saraf gitu. Secara terminologi neuroscience ini adalah
bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem-sistem saraf. Atas dasar ini, neuroscience ini juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi otak, seperti itu. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasanya teori neuroscience ini adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem saraf dengan pembelajaran dan perilaku peserta didik tersebut. Seperti itu. Teori pembelajaran neuroscience. Di sini teori pembelajaran neuroscience adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir mencangkup hal yang luas. Dan dari proses berpikir itu menghasilkan sebuah pengetahuan, sikap, perilaku, atau tindakan. Lah, teori neuroscience ini mempelajari tentang seluruh fungsi otak dan syaraf. Nah, di sini kita akan membahas tentang otak kanan dan otak kiri. Sebenarnya otak itu ada otak kanan, otak kiri, sama otak tengah. Otak tengah itu penyeimbang antara otak kanan sama otak kiri. Tapi di sini kita akan lebih membahas tentang otak kanan dan otak kiri. Jadi, orang yang dominan otak kirinya itu cenderung biasanya memiliki karakteristik seperti pandai berpikir logis, namun biasanya kurang bagus dalam hubungan sosial. Mereka ini cenderung memiliki telinga kanan yang lebih tajam, dan kaki serta tangan kanannya itu juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki orang yang dominan otak kirinya ini adalah biasanya bersifat logis, analitis, realistis, faktual, prosedural, praktis, sama organisatoris. Lalu selanjutnya yaitu orang yang dominan otak kanannya. Nah, seperti orang yang dominan otak kanannya ini cenderung biasanya memiliki kepribadian yang pandai dalam bergaul, namun seperti sedikit sulit untuk belajar hal-hal yang teknis. Kemampuan-kemampuan yang dimilikinya itu seperti bersifat konseptual, humanistis, visionari, emosional, spiritual, sama intuitif. Selanjutnya yaitu pengembangan metodologi pembelajaran melalui teori neuroscience. Jadi di sini pengembangan metodologi pembelajaran PAI melalui teori neuroscience ini dapat dilakukan dengan cara guru atau pendidik terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami kinerja otak manusia atau anak didik tersebut. Di mana guru harus menciptakan suasana pembelajaran peserta didik itu merasa dihormati, didukung, disayang, lalu menghindari terjadinya pemforsiran terhadap kerja otak. Nah, setelah itu maka guru dapat membagi model-model pembelajaran pendidikan agama Islam yang menarik kepada siswa atau peserta didik. Nah, dengan demikian, maka siswa akan mengalami pengoptimalan fungsi otak secara baik dan benar, sehingga dapat belajar dengan baik dan melakukan semua hal itu dengan senang. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.